Halo rekan-rekan penerjemah Indonesia. Selamat jumpa lagi. Semoga kesejahteraan, kemakmuran, dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Baiklah rekan-rekan penerjemah yang kami hormati, kali ini kami dari Probahasa ingin berbagi tentang cara membuat sebuah glossary atau term base dan menggunakan saat itu juga saat proses penerjemahan. Mungkin bagi sebagian penerjemah hal ini adalah mudah, tapi bagi seorang pemula tentu saja sangat sulit dari mana harus memulai sedangkan tidak tahu caranya. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, langsung saja sebelum kita masuk lebih jauh ke pembuatan STL multi-term ini, kami ingin membagikan sebuah tips bagaimana kita bisa memanfaatkan STL multi-term ini dalam proses penerjemahan kita sehingga bisa membantu kita menerjemahkan lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Karena dengan adanya multi-term atau term base yang kita buat dan kita masukkan ke dalam STL Trados yang kita gunakan saat proses penerjemahan, maka kita tidak usah atau kita tidak perlu mengetik lebih banyak tentang kata-kata yang sering kita jumpai. Kita cukup memasukkannya ke dalam term base sekali, kemudian term base itu akan terbaca dan akan membaca teks yang kebetulan sama dalam teks terjemahan yang sedang kita garap. Baiklah teman-teman penerjemah Indonesia yang kami hormati, mari kita ke cara pembuatannya saja langsung. Pertama-tama kita buka STL multi-term seperti ini, kemudian kita ke file ini, lalu kita klik sekali. Di sini ada beberapa perintah, kita bisa klik new atau kita bisa menggunakan create term base. Kita akan memulai bagaimana membuat term base dari awal. Jadi term base ini kita buat tanpa ada isinya sama sekali. Nah, kita klik create term base, kemudian kita tentukan lokasinya. Kita bisa letakkan di mana saja, di folder mana saja yang kita bisa ingat, dan kita bisa kembali lagi ketika kita memerlukannya. Nah, teman-teman penerjemah Indonesia yang kami hormati, anggap saja kita beri nama latihan. Oke, ketika sudah, kita klik save. Nah, kemudian akan muncul widget seperti ini. Kita klik next dan akan muncul beberapa pilihan di sini. Karena kita akan membuat term base dari awal atau term base from scratch, maka kita biarkan apa adanya, kemudian kita klik next. Kemudian kita beri nama term base kita, friendly name-nya. Untuk description-nya atau keterangannya kita bisa kosongi atau kita bisa isi, terserah. Termasuk juga copyright-nya. Biasanya kami mengisikan copyright dengan nama perusahaan kami. Nah, setelah semuanya sudah, maka kita klik next. Nah, di sini ini proses yang sangat menentukan karena kita akan mengerjakan proyek terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka kita harus memilih English sebagai bahasa sumbernya. Kita pilih, kita add, kemudian masuk di sini. Nah, kemudian kita juga harus memasukkan bahasa targetnya, Indonesian. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian setelah selesai, kita klik next. Kita kemudian diberikan sebuah feed label. Ini maksudnya ketika kita akan menggunakan feed label ini untuk aksesori atau turunannya term language yang kita gunakan, misalkan di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia. Anggap saja kita menambahkan satu
turunan. Oke, kita beri remarks di sini. Jadi fungsinya misalkan ada kosakata yang perlu dijelaskan, kita bisa menambahkan penjelasan di situ. Selain kita juga bisa menambahkan terjemahnya untuk proses glosarium. Kita klik next, kemudian kita klik add, masukkan ke sini, kemudian kita klik next. Oke, nah di sini remarks yang tadi kita bikin, kita masukkan ke jam level di sini. Kita tambahkan, masuk di sini. Setelah selesai, kita klik next. Nah, finish. Begitulah proses pembuatan jam base, sangat mudah sebenarnya. Tinggal next beberapa kali. Dan ini yang kita buat tadi dengan judul latihan. Nah, setelah selesai kita bisa menutupnya dan kita bisa menggunakan dalam proses terjemahan yang akan kita kerjakan. Oke. Nah, anggap saja kita mempunyai proyek, kita sudah membuat sebuah proyek yang kita akan terjemahkan. Tetapi dalam proyek itu tidak ada template-nya. Maka bagaimanakah cara memasukkan template yang kita buat tadi? Caranya yang mudah. Kita buka terlebih dahulu proyek yang kita bikin. Nah, di sini kemudian ini kebetulan yang ditunjukkan adalah translation memory saja untuk membagi dua layar antara translation memory dan template. Kita klik ini, template recognition, kita cantolkan di sini. Oke. Template. Oke, kita cantolkan di sini. Oke. Saya hapus dulu. Oke, kita membuat dua layar di sini, satu untuk translation memory, satu untuk term base, term recognition di sini. Nah, untuk memasukkan term base yang kita buat tadi, kita cukup masuk ke sini, project term base settings, kemudian kita klik add, kita klik browse, kita pilih latihan seperti yang kita bikin tadi, kemudian kita klik open, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK, kemudian OK lagi, dan disinilah template tadi yang kita buat sudah masuk di sini. Nah, loh, sekarang kenapa kok template-nya tidak keluar? Ya, itu karena kita belum mengisi template itu dengan kosakata yang kita inginkan. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia, mari kita latihan. Kami akan tunjukkan bagaimana kita mengisi term base yang kita buat tadi, sehingga ketika kita menemukan term yang sama di atas, di bawah, di tengah, kita cukup mengetikkan satu huruf saja, kemudian kita enter dan akan masuk dengan sendirinya. Oke, anggap saja kita ke sini. Kita ke sini. Kita professional summary and objective, kita terjemahkan ringkasan dan tujuan profesional. Kita anggap saja kita menganggap bahwa kata summary ini sangat penting dan kemungkinan besar akan keluar lagi di segmen yang berikutnya. Maka cara memasukkan kata summary ini sebagai term base kita adalah dengan memblokir, dengan mengeblok kata summary ini. Kemudian kita juga mengeblok padanannya, ringkasannya di sini. Kemudian kita menggunakan keyboard saja biar cepat dengan menekan Ctrl, Shift, dan F2 paling atas, maka akan masuk seperti ini. Nah, di sini summary Inggrisnya di sini dan ringkasannya di sini. Jadi di sini kita sudah memasukkan satu kosakata
yakni summary dengan padanannya ringkasan sudah masuk di sini. Nah, di sini. Oke. Kita tutup. Nah, ketika kita sudah memasukkan, maka ketika kita di segmen ini kita kembali lagi, karena kita sudah masukkan summary di sini, maka summary akan terbaca bahwa summary ini ada di glossary. Di sini saya hapus di sini sebagai praktiknya. Katakanlah summary, kita mengetikkan huruf R, maka sudah keluar. Kita tinggal enter di sini dan space, maka muncullah kata ringkasan seperti yang kita masukkan tadi. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, jika Anda memiliki platform ini sebaiknya digunakan dalam proses penerjemahan apapun, karena dengan menggunakan proses ini, dengan menggunakan platform ini, maka kemungkinan penerjemahan kita akan jauh lebih cepat, kemudian hasil terjemahan kita juga akan jauh lebih konsisten, karena kita bisa mengetahui, oh ternyata summary ini diartikan ringkasan bukan singkatan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, prosesnya akan sama mulai segmen 1 sampai segmen berikutnya, dan seperti itulah teman-teman penerjemah yang kami hormati. Ya, banyak sekali cara untuk membuat template. Salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Ada juga dengan cara membuat dari Excel terlebih dahulu, kemudian dikonversi, dan banyak lagi. Sehingga ya kita tidak boleh bersombong ya bahwa metode kita yang paling bagus atau yang paling oke, karena banyak sekali metode dengan keunikannya sendiri-sendiri. Baiklah rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, demikianlah tutorial yang kami buat untuk Anda semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesejahteraan lahir dan batin. Semoga kemakmuran selalu menyertai kita. Dan jangan lupa, jika Anda mengalami kesulitan apapun mengenai pembuatan glossary ini atau term base, atau ada pertanyaan mengenai apapun, silakan mengunjungi lokasi kami di Malang, atau kirimkan komentar atau masukan atau saran ke email kami seperti yang tertera di situs web kami. Demikian, terima kasih dan sukses selalu.